Nih, materinya tentang pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Sebenarnya kalau pengamalan sila ini dari 1 sampai 5 ini sudah dibahaskan ya dari kelas 1 sampai kelas 6 cuma diulang-ulang aja. Kira-kira masih ingat apa lupa? Masih ingat. Masih ingat. Oke, alhamdulillah. Berarti cuma ngulang aja Ustaz ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Ada yang ingat nggak yang terkandung apa? Nilai-nilai yang ada dalam sila pertama. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Jadi, yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati antar pemeluk agama. Agama di Indonesia ada berapa sih? 13. 6. Aja, coba sebutkan. Islam. Kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Terus? Kristen. Ada Kristen, terus? Katolik. Penghucu. Ada Hindu dan Buddha. Kemudian yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Jadi intinya sila pertama ini tentang apa ya, hubungan kita dengan Allah gitu ya. Kemudian selanjutnya tidak memaksakan suatu agama. Ini contoh-contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, coba kalian sebutkan satu contoh. Sholat pada melaksanakan sholat tepat waktu. Oke, bagus. Melaksanakan sholat tepat waktu. Terus yang lain? Menghormati teman yang berbeda agama. Menghormati yang berbeda agama sih, betul. Ini contohnya. Nah, yang pertama ada berdoa dan beribadah dengan khusyuk sesuai agama yang dianut. Jadi sesuai keyakinannya masing-masing. Kemudian yang kedua, nah ini menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, Ustazah dulu tuh waktu kuliah punya teman sekelas Kristen. Dia itu toleransi banget. Jadi kalau waktunya, kadang tahu waktunya Ustazah, waktunya sholat, dia itu kadang yang ngingetin kita-kita, bilang gini, kalian nggak beribadah, jadi gitu. Nah, itu jadi salah satu bentuk hormatnya dia kepada kita yang berbeda agama. Gitu. Kalian pernah punya saudara non-muslim? Punya. Punya, ada yang punya. Oke, jadi tetap saling menghormati ya. Berikutnya, menjaga ketenangan dan ketertiban saat berada di tempat ibadah. Nah ini kalau misal kalian sedang sholat berjamaah di masjid, minta tolong dijaga ketenangannya, terus tertib juga, biar nggak mengganggu ibadahnya orang lain gitu. Kayaknya yang Muslim sering itu ya, sering apa berjamaah ke masjid ya? Jumatan aja. Salat 5 waktunya nggak ke masjid? Nggak tahu, saya. Oke, selanjutnya, nah ini bekerja sama dengan orang lain meskipun berbeda agama. Nah ini juga masuk ke
contoh sila pertama karena kerjasamanya itu dengan orang yang berbeda agama. Jadi tetap rukun gitu, nggak membeda-bedakan. Selanjutnya, ini memberikan sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah. Itu juga contoh sila pertama. Kemudian membersihkan tempat ibadah agar dapat digunakan bersama. Selanjutnya ini, sudahkah kalian melaksanakan ini? Berdoa sebelum makan? Sudah. Nah, oke. Sudah. Jadi berdoa sebelum melakukan sesuatu. Itu contoh kecilnya. Kemudian ini, merawat tanaman atau hewan juga sama. Karena hewan dan tumbuhan juga termasuk ciptaan Allah. Kalau kita ngerawat, itu juga termasuk contoh sila pertama. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, karena tema 7 ini judulnya kepemimpinan. Nah, Ustazah mau tanya apa itu pemimpin? Coba ada yang jawab apa itu pemimpin? Tio kayaknya mau jawab, Tio. Seorang yang mau mimpin. Seseorang yang memimpin, oke. Terus yang lain? Seseorang sosok figur yang ditambahkan masyarakat atau pengikut atau bawahannya. Oke, lengkap banget. Terima kasih. Nah, ini pemimpin itu adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin dan mempersatukan kelompok dalam sebuah organisasi. Contoh kecilnya di kelas. Di kelas itu pemimpinnya siapa? Aulia. Ya, ketua kelasnya. Pemimpin ini berada di paling atas, bagian paling atas ya. Kemudian bawahnya baru anggota-anggotanya. Terus diharapkan pemimpin ini juga mampu menyatukan dan mengendalikan anggota-anggotanya yang lain gitu. Kemudian juga pemimpin itu harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam anggotanya. Misal anggotanya punya permasalahan apa, nanti pemimpinnya yang membantu menyelesaikan permasalahannya. Gitu. Oke. Dan setiap tindakan pemimpin itu harus berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jadi setiap pemimpin itu harus bertindak adil. Oke. Dah lanjut ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Nah, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia. Ini setiap manusia itu sama ya, tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, maksudnya saling menyayangi. Gitu. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa sih? Coba Nai, apa Nai? Sikap tenggang rasa Nai. Aku. Tenggang rasa itu apa? Tahu yang lain, siapa yang tahu? Mbak Dinca boleh? Tahu tenggang rasa? Aku sudah. Tenggang rasa itu apa? Sikap seseorang yang mampu menghargai dan menghormati orang lain. Oke, bagus. Tenggang rasa itu saling menghargai, saling menghormati. Itu namanya tenggang rasa. Kemudian lanjut, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita sebagai seorang manusia juga memanusiakan manusia. Maksudnya gimana Ustazah? Jadi kita berperilaku yang baik kepada manusia. Gitu.
Selanjutnya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi kalau ada bencana alam, kita apa itu membantu, ada baksos kayak gitu. Selanjutnya, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, sekarang ke contohnya, coba sebutkan satu persatu. Saya tunjuk ya. Dia tadi ada aja yang ngomong. Atau mau angkat tangan sendiri deh, tanpa usah ada tunjuk. Siapa dulu yang mau kasih contoh? Contoh apa sudah? Contoh ini, penerapan sila kedua. Saya kasih poin plus, saya catat. Tidak membeda-bedakan teman. Siapa itu? Sila keberapa sudah tadi? Kedua. Barusan. Setia kawan, sudah. Setia kawan. Siapa itu? Tidak membeda-bedakan teman. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Iya, contohnya apa? Memiliki rasa kasih sayang, kasih dan peduli terhadap orang-orang di sekitar. Di sekitar, ya. Betul. Siapa itu barusan? Rafif. Membeda-bedakan teman. Pada seluruh teman. Rafif, di on dulu kameranya, Rafif. Sudah nggak kelihatan wajah gantengnya Rafif. Mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. Oh, tidak semena-mena kepada orang lain katanya. Tidak semena-mena itu seperti apa, Nay? Itu loh saya. Apa ya? Aduh. Tidak. Apa tuh? Semena-mena. Tugas kelompok secara adil. Ya, itu. Apa nih, Serina? Sudah. Membagi tugas kelompok secara adil sudah. Membagi tugas kelompok secara adil. Nah, terus apa lagi? Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Iya tadi. Dalam. Nah, ini contoh yang pertama. Kalau kalian ada KRT di rumah, nah, itu memperlakukannya dengan sopan dan santun. Misal kalian juga pergi ke toko, kemudian kalau di sekolah ada ustadz yang bertugas kebersihan atau profesi yang lainnya, kalian itu harus memperlakukan mereka dengan sopan dan santun. Tuh. Kemudian ini, misal kalian ada di transportasi umum, misal kalian naik bis, nah kalian kelihatan ibu-ibu hamil atau orang yang udah sepuh gitu. Nah kalian di sebelah bangkunya kalian tuh ada yang kosong. Nah persilahkan, atau bangkunya kalian berikan kepada mereka, kan mereka yang lebih membutuhkan seperti itu. Memberikan tempat duduk kepada wanita hamil dan yang lainnya. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Bisa. Oke, selanjutnya memperlakukan penyandang disabilitas seperti orang lain pada umumnya. Tahu disabilitas? Tidak tahu. Orang berkebutuhan khusus. Orang yang punya keterbatasan fisik itu loh. Oh, iya sudah. Ya. Itu namanya disabilitas. Kemudian, nah, bersikap tenang dan sopan saat berada di tempat umum. Nah, jadi kalau di tempat umum, hormati yang lain, nggak rame sendiri gitu. Tetap tenang di tempat umum. Apalagi kalau lagi ke rumah sakit ini, lagi jenguk temennya, kan nggak mungkin kalian rame ngobrol sendiri kan? Nanti mengganggu pasien yang lain gitu. Selanjutnya, nah ini berkunjung dan membantu di panti asuhan. Saling tolong menolong itunya. Nah,
Ini tadi yang Ustazah bilang, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Nah, manfaatnya apa dari sila pertama dan sila kedua? Jadi, yang tahu nggak kalau sila pertama tadi itu kita kan berhak memilih agama kita kan sesuai dengan keyakinan kita. Ternyata itu sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29. Itu isinya tentang kebebasan beragama. Oke. Sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi semua nilai-nilai Pancasila itu dari 1 sampai ke 5 itu semuanya saling berkaitan. Gitu. Oke, sudah nih. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak. Nanti misal kalau Ustazah bentuk apa tuh kelompok, terus kalian yang presentasi bisa ya? Presentasi apa? Ya, nanti materinya Ustazah bagi nanti. Bisa ya? Nanti kalian diskusinya bisa nge-zoom sendiri sama teman-temannya. Itu yang kemarin sudah ngelis laptop, itu ternyata sudah banyak yang punya laptop di rumah. Jadi nanti bisa nge-zoom bareng teman-temannya, yang ngetik siapa, gitu nanti. Bisa share screen. Kalian sudah tahu share screen kan? Iya. Tahu. Sudah tahu. Nah, nanti kalau yang belum tahu nanti saya kasih tutorialnya. Jadi sudah siap ya kalau mau presentasi ya? Biar gantian, Ustazah mau dengerin kalian presentasi biar nggak Ustazah aja yang ngomong. Oke ya? Ya. Deal. Nah, sekarang selanjutnya ini kurang 10 menit. Kemarin kita apa tuh? Muroja aja kemarin nggak selesai, terus kalian nggak gabung lagi. Oke, langsung ke tugasnya aja deh. Halaman Halaman 14. 14. Ayo aplikasikan. Ya, ayo aplikasikan. Itu kan pilihan ganda. Sama yang B, itu ada 2 isi. Yang pemberian hari libur nasional. Bla bla bla. Contoh yang menyampaikan. Nah, terus yang itu, yang isi itu, yang B nomor 1, pemberian libur nasional. Nah, itu ditanya mengapa ya alasannya. Alasannya itu berusaha kasih alasan yang jelas, nggak cuma 1 kata atau 2 kata. Kadang kalian sering kayak gitu, diminta alasan. Tugasnya di halaman berapa, Ustazah? Kenapa? Tugasnya Halaman 14 nih. Halaman 14. 14 sampai Ya. 15. Udah, boleh sambil dikerjain itu. Ada menyimpang itu apa? Penyimpangan itu yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai.
Ini banyak yang gabung ternyata. Alhamdulillah. 27. Cuma 3 anak ini yang nggak gabung. Siapa aja ya, Gibran. Udah selesai? Yang B juga dikerjakan tadi. Iya, yang B juga. Apalagi Zoom apa? Matematika ya? Ini waktunya kurang 3 menit. Sudah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja. Gimana? Diakhiri aja? Iya, udah sudah. Ya, sambil ngerjain ya. Oke. Yang nomor 2B saja. Kenapa? Tinggal yang nomor 2B. Yang nomor 2B. Jika kalian punya tetangga berbeda agama dan kalian sangat dekat bahkan dengan itu cuma dimintain pendapatnya kalian. Kalau kalian punya tetangga yang berbeda agama, bahkan anaknya itu jadi sahabatnya kalian, gimana pendapatnya kalian? Kan it's okay ya, nggak apa-apa kan? Terus kasih pendapat kalian menurut bahasanya kalian sendiri. Tugas yang kemarin sudah bahasa Indonesia kemarin? Sudah. Sudah. Oke deh, kita tutup ya. Ada yang nutup deh. Di open mic semua dulu. Siapa itu? Aufa nggak pakai seragam. Jangan-jangan ini yang nggak open kamera ini pada nggak pakai seragam ini ya? Enggak. Seragam di saya. Kotak-kotak seragam.
Davi juga nggak pakai seragam, Davi. Saya di sekolah. Sudah kapan? Saya di sekolah. Kenapa? Saya di sekolah. Iya, di sekolah sudah. Tetap masuk. Kita kapan masuk, Sada? Iya, sabar dulu ya, berdoa ya. Mudah-mudahan cepat masuk. Bismillah. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita ketemu lagi besok. Oke, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Sadar. Makasih. Assalamualaikum.